Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Maaf terlambat memberikan pembelajaran pada hari ini dikarenakan tadi masih ada kegiatan bias untuk kelas 1, 2, dan 5. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dua materi. Yang pertama, mata pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban menjaga kesehatan, ya. Dan yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu mencari kalimat ungkapan saran dalam bacaan. Ini ya, kita materi ke pertama, eksplorasi materi. Hak dan kewajiban, kalian sudah tahu pengertiannya atau definisinya. Di pertemuan yang lalu kita pernah membahasnya. Yang kita bahas kali ini tentang kesehatan. Jadi, kesehatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada diri kita sendiri. Maka yang pertama kita harus mensyukurinya. Yang kedua, kita harus tetap menjaga diri kita supaya kita tetap sehat. Nah, jadi kesehatan itu adalah kewajiban kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Berikut kita akan membahas kewajiban dan hak atas kesehatan. Ya. Yang pertama, hidup sehat sangatlah penting atau menjadi harapan semua orang. Karena semua orang tentu tidak ingin diri mereka itu sakit, ya, atau terserang penyakit. Oleh karena itu, kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah. Untuk di ujian ini adalah kewajibannya pemerintah untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakatnya, dan termasuk hak kita untuk mendapatkan perlindungan kesehatan oleh pemerintah. Ini dalam lingkup bernegara dulu ya. Oke, pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Banyak kita ketahui atau kita jumpai fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, yang pertama puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ya, biasanya berada di beberapa kecamatan yang diletakkan di beberapa desa tertentu yang sudah ditunjuk. Poliklinik banyak, ya. Ini poliklinik banyak, di Lumajang juga banyak. Rumah sakit juga banyak. Nah, ketiga ini adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk kesehatan masyarakatnya. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung tadi, dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Tapi sebelum menerima hak-hak yang didapatkan oleh pemerintah, kita juga harus mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan. Contoh di sini adalah kita harus membayar pajak atau pembiayaan pembangunan dan kemajuan kesehatan, atau juga iuran BPJS yang kita bayarkan setiap bulannya. Jadi sebelum kita mendapatkan fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan dari pemerintah, kita harus melaksanakan kewajiban kita seperti membayar pajak dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa tersampaikan kepada masyarakat dan kita semua. Adapun hak-hak atau kewajiban yang lain ini ya, yang pertama adalah kewajiban kita atas kesehatan. Yang jelas yang pertama berolahraga secara teratur. Maksudnya di sini kita mempunyai jadwal tertentu ya untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi olahraga itu tidak satu hari full dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam, itu tidak benar ya. Secara teratur di sini harus ada penjadwalannya secara rutin yang sudah terjadwal tadi, sehingga tubuh kita tidak mengalami kelelahan waktu berolahraga. Kalau terus-menerus
ya dari pagi sampai sore itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi lelah. Jadi sudah teratur, mungkin hari ini kita berolahraga pagi, besok hari besok berikutnya atau besoknya itu siang dan lain sebagainya. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, atau mencuci tangan pada kegiatan-kegiatan tertentu ya dengan sabun dan air mengalir. Terus menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, memilih jajanan yang sehat, mandi 2 kali dalam sehari, keramas minimal 2 kali dalam seminggu, memotong kuku secara teratur, dan lain-lain. Materi berikutnya adalah hak kita. Setelah kita menjaga tubuh kita, memberikan makanan yang bergizi bagi kita, jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak ya. Di antaranya di sini adalah mendapatkan tubuh yang sehat. Setelah kita berolahraga, memberikan makanan yang bergizi bagi tubuh kita dan tidak jajan sembarangan, maka tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, terhindar dari berbagai penyakit, mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, menggunakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Ya. Selain hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara, kita juga memiliki hak dan kewajiban di bidang yang lainnya juga ya. Banyak ya, seperti di bidang pendidikan, kesosialan, dan bidang-bidang yang lainnya ya. Mungkin kalian bisa menemukannya sendiri di rumah dengan bertanya kepada orang tua ataupun orang-orang yang paham tentang kewajiban dan hak di bidang-bidang lainnya ya. Hak sebagian Indonesia telah kamu terima dengan baik ya, selain kesehatan, pendidikan ya, pelayanan pendidikan maksudnya ya, dan banyak-banyak hak yang lain. Kamu juga harus melaksanakan setelah mendapatkan itu, kamu harus juga melaksanakan kewajibanmu sebagai anak Indonesia ya. Bisa kamu tuangkan hal-hal tersebut, pengalamanmu dalam melaksanakan kewajibanmu, dan pengalamanmu dapat mendapatkan hak dari hasil kewajibanmu itu bisa kamu tuliskan di buku kalian dalam bentuk cerita. Materi berikutnya adalah menemukan ungkapan saran pada bacaan ya. Ungkapan saran dapat kita jumpai dalam bentuk sebuah bacaan atau teks bacaan. Untuk menemukan ungkapan saran dalam bacaan, kita harus membaca secara seksama, namun jika belum paham maka bacalah secara berulang. Tapi setelah itu kita harus menemukan mana kalimat permasalahannya dulu, baru kita akan mendapatkan ungkapan saran yang kita sampaikan atau kita tuliskan. Nah, dari situ di bawah bacaan tersebut juga ada yang namanya kalimat penyelesaiannya juga ya. Contoh di sini, cuaca siang hari ini sangat panas. Naya kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badan panas ya. Sampai ini mereka senang berobat di puskesmas. Coba kalian baca terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, kita coba mencari kalimat permasalahannya dulu sebelum kita membuat saran ya. Yang pertama adalah di sini, permasalahannya Naya kepanasan saat pulang sekolah. Nah, pada kalimat ini saran kita adalah sebaiknya atau seharusnya Naya memakai topi saat pulang sekolah. Maksud di sini adalah topi yang kita punya atau topi sekolah yang kita bawa setiap harinya. Berikutnya ini ya, ia
demam dan panas. Nah, seharusnya Naya segera dikompres. Maka ini hasil saran kita tadi itu sama ibunya Naya dilakukan ya, yaitu ini ibu mengompres Naya dengan air hangat dan ibu juga menyeliputinya dengan selimut tipis. Ya. Nah, ini permasalahan yang berikutnya adalah Naya masih merasa demam saat bangun tidur. Jadi esok harinya saat pagi ya, badannya Naya masih demam. Nah, seharusnya Naya dibawa ke puskesmas atau dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan dan obat. Ini maka di sini hasil saran kita tadi diselesaikan dengan jawaban ibu segera membawa Naya ke puskesmas. Ya, kenapa? Karena kita warga negara berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Dalam hal ini puskesmas ya, kembali lagi ke materi yang lalu, yang tadi ya. Nih. Setelah diperiksa, ini juga kalimat saran ya. Nih, dokter menyarankan agar Naya menjaga kesehatannya, dia harus banyak minum air putih dan memilih jajanan yang sehat. Ini adalah kalimat saran yang dibuat dalam kalimat langsung. Jadi kalau kita ubah dengan kata saran, maka seperti ini. Setelah periksa ke dokter, ya, sebaiknya Naya menjaga kesehatan dan ia harus banyak minum air putih dan memilih jajanan yang sehat. Ya. Dan jangan lupa juga harus rajin mencuci tangan. Nah, ini yang warna kuning adalah pokok permasalahannya, dan warna biru adalah kalimat penyelesaiannya, sedangkan yang Bapak ungkapkan tadi adalah kalimat ungkapan sarannya yang pertama ya. Di sini permasalahannya Naya kepanasan, berarti sebaiknya Naya memakai topi. Dia demam dan badannya panas. Seharusnya dia beristirahat atau seharusnya Naya segera dikompres supaya panasnya reda. Dan ini Naya masih merasa demam saat bangun tidur. Sebaiknya Naya dibawa ke puskesmas atau dibawa ke klinik agar mendapatkan perawatan. Ya. Ya, materi berikutnya. Ayo kita berlatih ya. Ini ada beberapa ungkapan saran atau kalimat permasalahan, kita buat kalimat sarannya. Di sini ya, di sini Ayah Dito sering membawakan oleh-oleh coklat ketika pulang dari luar kota. Dito sering menghabiskan coklat tersebut sendirian dan tidak mau berbagi. Apa saranmu untuk Dito? Nah, seharusnya Dito berbagi dengan teman-teman atau berbagi dengan tetangganya atau saudaranya agar Dito tidak kebanyakan makan coklat sendirian atau menghabiskan coklat sendirian hingga Dito mengalami sakit ya. Jadi itu atau seharusnya Dito berbagi dengan teman-temannya atau seperti itu. Nomor 2, ketika malam hari Dito sering lupa untuk menggosok gigi sebelum tidur. Apa saranmu untuk Dito? Nah, seharusnya Dito melakukan atau melaksanakan gosok gigi sebelum tidur agar giginya tetap sehat. Tuh. Atau ada contoh-contoh yang lainnya. Nomor 3, Nina sangat gemar makan permen lollipop. Setiap ibu dan ayah pergi, ya, Nina selalu minta dibelikan permen lollipop. Apa saran untuk Nina? Harusnya Nina tidak sering membeli permen lollipop, atau sebaiknya Nina tidak membeli permen lollipop saat ibu dan ayah pergi. Karena apa? Karena keseringan banyak makan permen lollipop
kesehatan kita juga terganggu, terutama pada kesehatan gigi. Nomor 4, Sari bertemu dengan Nina di kantin sekolah. Saat itu Nina memegangi pipi kirinya dan meringis kesakitan. Apa yang seharusnya Sari lakukan? Yang harus Sari lakukan adalah bertanya terlebih dahulu. Bertanya terlebih dahulu, kenapa pipimu kamu pegangi sehingga kamu meringis kesakitan? Kalau Nina menjawab sakit gigi, berarti kita memberikan sarannya adalah seharusnya kamu memeriksakan gigimu ke dokter. Seharusnya kamu atau sebaiknya kamu mengobati gigimu agar tidak sakit lagi, dan sebaiknya kamu menjaga kesehatan gigimu agar tidak sakit seperti ini. Yang terakhir, Tito menangis saat dibawa ke dokter gigi untuk diperiksa dan diobati sakit giginya. Nah, saran kita untuk Tito, seharusnya kamu tidak menangis saat dibawa ke dokter gigi untuk diperiksa dan diobati, karena kesalahanmu sendiri mengapa kamu memakan coklat dan tidak menggosok gigi sebelum tidur. Itu, walaupun ada saran-saran yang lainnya. Oke, ini adalah beberapa contoh atau materi yang Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah diberikan di Google Classroom-nya. Tetap menjaga kesehatan, tetap belajar walaupun dari rumah. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap sehat, dan doakan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan belajar bersama di kelas. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.